Selamat datang di Sosial Eksperimen, persembahan dari film Patah Hati Yang Kupilih, karya terbaru dari Cinemaku Pictures yang akan mulai tayang tanggal 24 Desember 2025. Film yang menceritakan tentang pasangan yang dihalangi tembok besar. Beberapa episode lalu mungkin teman-teman sudah menyaksikan gimana serunya dinamika yang dihalangi oleh pasangan-pasangan yang mampir ke channel ini, yang mungkin teman-teman juga ada yang relate, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Dan di episode kali ini kita akan sama-sama memberikan statement nih ke mereka, bagaimana sih prinsip-prinsip mereka setelah melewati perjuangan panjang di hubungan mereka yang dihalangi tembok besar. Tapi nggak hanya couple-couple tersebut, karena kita akan juga mengundang jajaran cast dari Patah Hati Yang Kupilih. Bersama saya Dias Danar, ini dia Sosial Eksperimen Patah Hati Yang Kupilih. Baik, dan saya akan mengundang untuk bersama dengan kita. Di sebelah kanan sudah ada kursi yang berwarna putih, di sebelah kiri sudah ada kursi yang berwarna hitam. Tapi kita akan panggil para pasangan yang hadir di sini untuk duduk bebas dulu ya. Nanti akan dijelaskan lagi gimana cara mainnya. Yang pertama kita akan panggil dulu. Ini pasangan-pasangan berikut ini adalah pasangan yang teman-teman sudah tahu bagaimana kondisinya, tapi akan saya highlight beberapa. Mereka ini punya visi dan misi yang sama, tapi yang beda adalah tembok besar yang menghalangi itu ya. Itu kesamaannya dengan dinamikanya masing-masing. Yang pertama kita undang, ini dia Steven dan Shakila. Silahkan masuk Steven dan Shakila. Boleh duduk di tempat yang sudah disiapkan. Halo. Mereka dihalangi tembok besar ya. Status sekarang sudah menjadi mantan. Oh gitu ya, bener ya, udah jadi mantan ya. Dan sekarang kita akan panggil couple yang kedua. Ada Glow dan Tiar. Yes, ini dia Glow dan Tiar. Yang saat ini statusnya masih pacaran. Sambil mengikuti entah mau dibawa kemana. Yes. Itu dia. Dan satu lagi ada Steven dan Shakila. Ini dia ada di sini. Oh ya udah. Iya. Jangan tegang dong, santai aja makanya. Kayaknya tegang banget. Walaupun saya tahu udah jadi mantan, jadi dipanggil 2 kali, jangan tegang, tenang aja. Yang terakhir kita punya Bri dan Chill. Yes, ini dia Bri dan Chill. Yang katanya, kalau saya lihat di episode sebelumnya, di akhir tahun akan menuju ke jenjang yang lebih serius. Iya, sehat ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya. Gimana setelah melewati beberapa episode kemarin, setelah Sosial Eksperimen bersama teman-teman, gimana rasanya? Yang cowok-cowok dulu nih gimana? Sebenarnya rasanya seru sih, terus kayak rasanya lebih makin hangat aja jadinya sama pasangan. Enak soalnya masih statusnya pacaran ya. Kalau dia sedih. Itu karena statusnya sudah jadi mantan. Jangan dong, jangan. Apapun masih bisa terjadi ya kan. Dan kita nanti juga panggilkan jajaran cast dari Patah Hati Yang Kupilih bergabung bersama dengan kita. Ada Prilly Latukonsina. Boleh tepuk tangan buat Prilly. Studio rame loh, ini nggak apa-apa loh. Tepuk tangan, nggak usah loh. Selanjutnya kita juga punya Indian Akbar. Yes. Selanjutnya kita punya calon. Hah? Calon itu dia. Terima kasih. Iya, makanya Sosial Eksperimen hari ini yang lebih hati-hati sebenarnya dia. Gak boleh salah ngomong ya. Gak boleh salah ngomong, Pak. Selanjutnya kita punya Niki Putra. Oke. Calon juga nih. Calon apa nih? Dan inilah dia jajaran cast, ada satu. Oh iya. Ini dia satu lagi, ada Halda Rianta. Cast loh sekarang, Halda juga cast. Panggil aku aktris Halda Rianta. Nanti title-nya aktris ya, tolong ya. Title-nya artis. Udah beli ini soalnya kursi artis. Kayak gimana sih kursi artis? Yang bisa tiduran. Iya bener-bener. Jadi udah lengkap sekarang. Udah ada jajaran cast dari PHYK dan juga ada couple-couple. Sebelum ke yang lain gue pengen tanya jajaran cast, Prilly, kemarin setelah melihat episode-episode sebelumnya di Sosial Eksperimen ini gimana Pril? Ada yang jadi mantan, ada yang masih pacaran, ada yang udah serius? Masing-masing episodenya ada pelajaran tersendiri. Yes. Buat mengikhlaskan, buat menguatkan, buat semakin kuat lagi. Iya, karena beda-beda dinamikanya yang ada di sini. Iya. Lu gimana Pak? Lihatnya Pak, pasangan-pasangan ini Pak bertahan dengan tembok besarnya masing-masing Pak.
Gue pertama salut banget sih, salut banget. Kalian tuh punya visinya masing-masing gitu, dan gue belajar banyak gitu. Alhamdulillah sih saya sama agama. Alhamdulillah. Jadi saya nggak bisa relate sebenarnya. Jadi saya minta maaf kalau ada ucapan atau pemikiran yang bersinggungan. Oke, clarify dulu nih. Clarify dulu, disclaimer dulu. Awal, Nick lu gimana Nick? Mereka temboknya besar-besar banget nih. Seru tapi. Seru ya? Iya, emang adrenalin harus diuji di sini. Betul. Mumpung masih muda. Iya. Sebagai mantan, aku juga pernah punya tembok yang tinggi dalam berpasangan. Jadi sedikit relate lah dengan cerita-cerita mereka. Semangat ya. Nah ini nih Halda nih. Dah gimana dah? Sebagai dengan lu. Sebagai orang yang nggak pernah berpengalaman ya. Menurut gue sih ini ya kalian muka-muka orang kuat ya. Kuat-kuat ngadepin ya omelan orang tua. Itu dia. Jadi ada berbagai kali Halda mengkhawatirkan orang tua berarti unsurnya keluarga. Karena di sosial eksperimen kali ini, gue akan membacakan beberapa statement yang kalian tuh bisa setuju, bisa enggak. Kalau kalian lihat kursi yang ada di kanan dan kiri berbeda warna, di sebelah kanan kursinya berwarna putih, sebelah kiri warna hitam. Nah ini buat yang pro, ini buat yang kontra. Nanti gue akan memberikan statement, kalian bebas memilih pro atau kontra. Nggak harus mengikuti pasangannya ya. Oh iya maaf yang ini udah bukan. Iya. Semangat ya. Karena kita akan misalkan ada satu statement, kalian setuju nggak dengan ini? Nah nanti akan gue hitung 1, 2, 3 langsung berpindah sesuai. Kalau netral nggak boleh. Jadi di sini menariknya tidak boleh netral. Harus pilih. Karena nggak ada yang netral. Gue tahu walaupun 1-2% tetap ada yang lebih condong ya nggak Pril? Yang penting bukan pertanyaan politik ya. Betul. Kayaknya buat kita ini lebih sulit dibanding politik ya, karena ini masalahnya nih statementnya prinsip masing-masing nih. Dan kalau ini kan kursinya masing-masing 5, kalau ternyata kurang silakan berdiri di belakangnya. Ya kalau misalkan bisa jadi 10-10-nya pro, bisa jadi 10-10-nya kontra. Dan silakan nanti gue akan memulai dari satu orang, misalkan ke Niki kenapa pro. Nanti yang kontra boleh menanggapi, yang pro lagi boleh membela. Jadi kita, kayak debat ya kita ya? Apa? Kayak debat. Siap. Seru nih. Tapi sebelum gue mulai nih, kalau Halda nggak apa-apa nggak sih kalau lo akhirnya berkomitmen dengan orang yang punya tembok yang tinggi? Menurut gua kalau orangnya cocok dan asoy, gas. Cocok dan asoy. Tapi kan kalau gua gas-gas aja kan. Belum tahu kan keluarga gua mah nerima apa enggak gitu. Iya ya kalau begini tapi aman. Nah ini ada berkaitan dengan itu. Nah itu dia. Siap teman-teman? Siap ya? Tenang nih nggak ada dia jutaan rupiah jadi nggak ada salah nggak ada benar. Nggak ada salah nggak ada benar. Ini semua bebas perspektif masing-masing ya. Yang pertanyaan pertama adalah jika pasanganmu berbeda visi, agama, ataupun tujuan di masa depan, tapi bisa membuat kamu bahagia, apakah kamu akan tetap bertahan? Kalau yang pro boleh bertahan, kalau yang enggak boleh ke kontra. Dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3, silakan. Silakan. Kalau ada yang mau tetap silakan, kalau ada yang mau pindah boleh. Ini ada yang kosong 1 boleh diisi. Boleh. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak ada minoritas mayoritas di sini. Semua bebas. Berarti di sini pro untuk tetap bertahan. Iya. Wah, kenapa putus tapi? Oke, ini kan ada perbedaan agama atau tujuan masa depan membuat bertahan. Yang di sini setuju. Kita pengen denger dulu yang setuju. Kenapa setuju untuk tetap bertahan? Kamu dulu deh, iya. Kan tadi ada disclaimer visi ya, visi bukan agama doang ya. Kalau visi tuh kayaknya bisa dilurusin deh biar sama, biar sejalan gitu. Tapi kalau agama sebenarnya aku enggak sih, jujur. Tapi kalau visi di masa depan beda. Kalau yang lain-lain aku masih setuju-setuju aja. Kalau berbicara visi masa depan kita ke Prilly. Pril. Visi di masa depan, agama kah, visi di masa depan kah, nggak sama. Lo memilih kontra. Kontra sih. Kenapa? Nggak, kalau gue akan ngasih pandangan sesuai pengalaman ya. Gitu. Kalau visinya beda, mau disama-samain tuh akan tetap beda gitu ngejalaninnya. Kayak misalnya, ya karena saya tahun depan kepala 3 ya. Jadi kan kalau pacaran pasti kita bukan ngomongin hal-hal yang
di permukaan aja kan. Pasti ngomongin hal yang fundamental kayak gimana kita ngatur uang, kalau penghasilan salah satu dari kita lebih besar bagaimana, mendidik anak gimana. Nah itu kalau beda visinya tuh susah sih. Oke, jadi ini kontra ya. Jadi kayaknya nggak bisa bertahan tuh kalau visinya udah beda. Kalau kamu kenapa nih cowok sendiri nih? Kamu ngikut aku ya? Masih pacaran bisa jadi. Ini diem. Sebenarnya kalau visi tuh menurutku masih bisa diomongin sih pelan-pelan. Ya enggak lagi. Gimana kalau Kamu visi berarti kamu bertahan karena visinya berbeda tuh kamu masih bisa bertahan, Mas? Masih bisa diomongin pelan-pelan nggak Oh, sih? kalau aku karena agamanya itu tadi. Kalau tadi kan yang di-highlight sama Syakila kan visinya. Iya. Kalau aku yang aku highlight agamanya. Iya. Kalau agamanya berbeda, masih bisa kok bertahan. Masih Ya, sama. optimis aja. Kalau visinya nggak bisa. Nah, Kalau iya. visinya aku kontra. Ah, kamu ikut. Iya kayak gini. Maksudnya kayak gitu. Tapi lucu ya, ini jadinya malah kebalikan. Maksudnya kayak gini tadi. Aku kayak gitu. Aku nggak akan marah kok kalau kita beda pendapat. Aku juga nggak apa-apa ya. Udah berantem kita aja nih berdua nih. kamu gimana? Tapi sama, tetap sama-sama setuju kalau bisa bertahan. Iya. Kalau kamu dari agama yang beda pun tetap bisa bertahan. Kalau kamu Masih visinya, berarti setuju untuk agama yang nggak bisa, apalagi visinya masih pasti bisa Pasti gitu bisa kan? sih. Kalau dari agama yang bisa bertahan ya. Iya. Nick gimana Nick? Lo sebagai yang di kontra? Kalau aku di kontra karena memang ya sepengalamanku bang, ya memang Kok sedih gitu sih? Gak usah sampai nangis nih. Gak usah nangis ya. Ya menjalani dari visinya berbeda dan juga kalau misalkan agamanya berbeda bukan kan akan lebih sulit ya, apalagi kalau misalkan aku pribadi punya keluarga yang memang strict banget dengan agama kita masing-masing lah, kita punya aturan masing-masing gitu. Jadi kontranya karena itu, karena memang mikirin keluarganya tuh. Oh jadi nggak cuma diri lo sendiri yang lo pikirkan, tapi Betul, keluarga ya. karena memang sulit untuk menembus tembok itu, kayak Attack on Titan aja tuh. Titan. Sulit untuk menembus tembok itu ya. Iya betul. Yes, itu pertanyaan pertama udah seseru ini. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Menarik ya. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Sabar untuk pasangan ini. Pertanyaan kedua. Nih. Menurut kalian, apakah restu keluarga itu mutlak atau bisa diperjuangkan kalau cinta sudah kuat? Jadi kalau yang ada di posisi setuju, bisa kok diperjuangin. Kalau keluarga udah nggak setuju gitu ya. Kalau di sini kontra, kayaknya udahlah kalau udah keluarga nggak mah nggak. Oke? Siap? 1, 2, 3, silakan. Silakan. Balikan sih. Iya sih. Kok bisa gini dua pertanyaan? Satu frekuensi nih. Gak ada lemnya kan kursinya tuh. Ini oke. Tadi ada banget. Bro, iya, berarti masih bisa diperjuangkan menurut kalian? Kalian kontra? Ya berarti sudah tidak bisa diperjuangkan. Iya, kenapa sudah tidak bisa diperjuangkan menurut kalian kalau keluarga sudah mutlak? Iya, karena kan orang tuh udah ngerawat kita dari kecil ya sampai sekarang. Iya. Terus ya maksudnya ya karena cewek yang cuman beberapa tahun lebih milih ke apa, jadi lebih ngikut aja sih. Family man. Nih. Aku Kamu juga? Iya, sama. Kalau keluarga udah A, Iya. tapi cinta kan bisa diperjuangin ya. Impian Akbar, gue pengen ke Indian Akbar. Cinta emang bisa diperjuangin. Oke, ya, silakan. Iya, Tapi tapi kalau misalnya keluarga udah bilang no, tetap tidak gitu. Kayak orang tua tuh number one. Oke, yes. Family woman. Kan mereka cocok. Emang cuman tembok itu yang susah ditembus tuh ya. Iya ya. Emang sayang keluarga sih. Oh iya. Ih, semoga ada jalan ya. Iya, entah gimana caranya semoga ada. Chemistry aura kalian tuh kuat banget soalnya. Bro, lu gimana bro? Kenapa setuju nih? Kalau buat aku, Bro, restu orang tua itu penting, tapi nggak mutlak. Karena perasaan manusia itu bisa berubah. Apalagi pandangan orang tua terhadap pasangan kita. Jadi sebenarnya itu orang tua tuh pasti pengen yang terbaik buat anaknya, ya nggak sih? Benar. Nah itu juga tugas kita juga sebagai anaknya dan juga pasangannya itu untuk meyakinkan orang tua bahwa wanita ini in my position ya, wanita ini adalah pilihan hidup saya gitu. Jadi berusaha yakinkan pasangan dan juga orang tua gitu. Setuju nggak? Kan enggak?
Iya makanya dengan statementnya Indian Akbar lu mau membantah nggak? Enggak kayaknya ya. Kan lu kontra. Iya, nggak setuju. It's okay. Dia sempat bawa ke keluarga juga. Oh. Bilangnya. Jadi udah ketemu nih keluarga kalian. Cuman bilangnya teman sih. Kok jadi gue bahas kami? Habis kebetulan ya. Oke. Bri, gue pengen ke lo Bri. Lo kan dengan tembok besar, tapi sudah menjenjang lebih serius nih. Akhir tahun insya Allah lamaran mereka. Luar biasa. Ya. Gimana Bri, lo gimana memperjuangkan? Kasih tau cincin ya, bikin mereka iri. Aduh, kosong nih. Aduh. Gimana Bri kalau lo Bri? Oke, kalau menurut aku bener sih kata Indian Akbar tadi. Sebenarnya kayak semuanya tuh bisa diusahain gitu. Fun fact, aku dan Cecil pun tidak mendapat restu dari kedua belah pihak orang tua di awal. Oh. Dan baru dapat restu setelah 1,5 tahun menjalin hubungan. Gitu. Jadi trust orang tua pun juga harus dipupuk. Kitanya juga harus tahu orang yang kita kenalin ke orang tua adalah orang yang tepat juga buat kita dan menantu yang tepat juga buat orang tua kita. Penting tuh menantu yang tepat untuk orang tua kita. Jadi layak diperjuangkannya sejauh mana ya. Betul. Oke, bukan berarti yang di mana-mana ini salah atau ini salah, nggak ada yang salah. Tapi setiap keluarga punya pegangannya masing-masing. Betul. Dan kita saling menghormati. Tapi semoga ada jalan buat kalian ya. Temboknya yang salah. Iya, itu dia temboknya yang salah. Iya seru nih kayaknya kalau kita Seru nih. kumpulin lagi. Apalagi seru nih nanti kalau baca komennya nih. Berantem tuh ya. Berantem. Gue juga baru mau ngingetin gimana buat yang nonton, menurut kalian gimana? Ikutan di tiap pertanyaan silakan komen ya. Oke, kita pengen tahu juga perspektif teman-teman. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Yang semakin mengerucut ya. Oke, apakah mencintai seseorang berarti juga harus siap mengorbankan prinsip? Setuju atau tidak? Setuju di sini, tidak setuju di sini. Oke. 1, 2, 3. Silakan. Oke. Niki kayak bingung. Kayak belum ini dia apa ini? Dan Prilly sendiri. Apa ini? Prilly. Wah, Pril gue sendiri. kayak dihakimi nih. Pril gimana Pril? Coba boleh kasih tahu ke kita dan ke teman-teman yang nonton. Apa ya? Ya. Ketika ketemu sama orang yang tepat, prinsip yang kita anggap benar tuh bisa berubah. Oke. Karena ternyata ada yang lebih benar lagi atau ada yang ternyata lebih sesuai gitu. Contohnya di gue sendiri ya, gue selalu based on pengalaman gue sendiri karena pengalaman orang kan beda-beda. Kayak misalnya dulu gue tuh nggak terlalu percaya sama pernikahan karena ngelihat banyak teman-teman artis lain yang gagal atau teman-teman sekitar gue yang kayak nakut-nakutin gitu, udah deh gak usah nikah, udah lo lebih baik kerja aja, lo udah punya semuanya apa segala macam, udah jadi wanita karir aja, mandiri aja. Ya karena emang society yang akhirnya mendorong kita untuk survive gitu kan. Tapi ketika ketemu sama orang yang tepat, ternyata mencintai atau dicintai itu nggak serumit itu, gitu loh. Walaupun nanti di komen akan ada yang komen semua akan pret pada waktunya. Tolong jangan menghancurkan kebahagiaan orang lain dengan komen itu. Gitu ya kan. Karena aku udah pernah mengalami pret-pret sebelumnya. Jadi jangan sampai yang ini pret lagi. Tapi ya jadinya pas ketemu sama Omara tuh kayak banyak apa ya. Oh ternyata di take care sama orang tuh juga enak ya gitu. Ternyata jadi cewek tuh enak juga di take care sama laki-laki gitu yang memang bisa memberikan kasih sayang yang cukup buat kita gitu. Atau kayak gue bahkan udah bilang sama Omara, sayang nanti kalau misalnya kita ke jenjang yang lebih serius, amin. Aku boleh nggak sesibuk ini? Padahal menjadi perempuan yang punya karir adalah cita-cita utama gue. Yes. Tapi di saat gue menemukan cinta yang tepat tuh gue malah pengen slow down gitu. Tuh, jadinya berkompromi sama prinsip lu sebelumnya. Iya, jadi prinsip gue sebelumnya berubah pas ketemu dia. Malah gue pengennya jadi kayak, aku mau jadi trophy wife boleh ya, gak? Gitu. Dengan statement Prilly tadi, apakah ada yang mau pindah? Silakan. Gue kasih kesempatan. Gue bisa mempengaruhi orang ya. Cocok gue jadi politisi. Niki boleh duduk dan Indian Akbar boleh duduk. Oke, pindah dan yang Make sense? Berarti mau disayangi dengan tepat, Mas. Iya, Glo, kenapa Glo pindah Glo setelah statement Prilly Glo?
bener aja dia. Make sense, gak kepikiran. Tadi awalnya aku berpikir nggak bisa prinsip idealis, nih nggak bisa. Mas kan kata-katanya mengorbankan kan. Prinsip ya betul. Mas, iya kita mengorbankan prinsip demi someone kan. Tapi ternyata iya loh prinsip bisa berubah kan. Kita tanya pasangannya gimana? Pasangan lu pindah nih dari sebelah sini ke sini. Iya, kok bisa sih ya? Ribut lagi. Kamu harusnya bersyukur kalau aku ini pindah berarti aku rela mengorbankan prinsip. Oh iya. Ini dia. Bener logikanya bener. Iya. Nah, lu mau pindah nggak? Kalau aku pindah kita beda lagi kamu. Enggak, sini aja. Sini aja. Kenapa tetap di situ? Menurutku tadi pertanyaan gimana? Lo rela mengorbankan prinsip untuk orang-orang yang lo sayang. Berarti kalau di sini kan nggak rela ya? Iya. Oke. Menurutku masih bisa ditoleransi sih. Iya berarti di sini nggak mengorbankan tuh. Tapi kan nggak mengorbankan, aku nggak mengorbankan prinsipku. Aku tetap berprinsip, saya juga berprinsip. Iya. Aku. Nah, kita lokal dua-dua, aku tengah-tengah, aku nggak di sini. Masuk apa? Buddha. Lucu banget ya. Seru banget. Terus. Ya gitu, maksudnya kasih toleransi aja. Kita ngerti prinsip dia, kita hormatin. Pun dia juga ngerti prinsipku, dia hormatin kita. Oh. Gitu sih. Sama sih kak kuncinya. Kuncinya sama. Gitu. Prinsipnya sama. Kalau satu prinsipnya beda, sebenarnya tentang prinsip sih. Iya. Faktornya apapun, agama, visi apapun. Tapi tentang prinsip sih. Kalau udah sama, gampang sebenarnya jalaninnya nggak sesusah itu. Bisa saling mengadaptasi, maksudnya gitu ya, adaptasi terhadap prinsip-prinsipnya. Alda kenapa pindah dah coba? Karena kata gue kalau misalkan kita udah dapet cowok yang bikin gimana sih kayak gue udah nyaman gitu, kita tuh bakalan keganti sendiri gitu. Bahkan sifat-sifat kita aja kayak hobi kita tuh lebih kayak malah jadi ngikutin ke dia. Bakal luluh kan? Iya. Kita tuh bakalan kok gue seneng ya malah diatur-atur kayak gini gitu-gitu. Emang udah pernah diatur? Gue emang udah pernah diatur? Iya. Pernah diatur dah. Nah, makanya gue pengen diatur. Biar dia diatur. Nah, ini ada pasangan yang sama nih, tetap nih kalian berdua nih, gimana? Sebenarnya kalau dari pertanyaannya kan mengorbankan prinsip kan. Kalau aku sebenarnya nggak setuju karena menurut aku kayak prinsip tuh tetap prinsip gitu. Tapi kalau kita ketemu orang yang tepat ya gimana ya Bebe? Kayak prinsip tuh tetap prinsip, tapi ketika ketemu orang yang tepat tanpa mengorbankan prinsip, itu prinsipnya udah nyatu aja. Iya, jadi kayak kita udah jalan sama-sama gitu. Karena aku sama Bre juga cukup idealis ya kita berdua ya. Betul. Tapi kita tuh nggak ada yang mengorbankan prinsip hidup kita kayak harus kayak gini, harus kayak gitu. Enggak, tapi kita malah ngeblend aja jadi satu. Makanya aku sama dia nggak banyak bedanya sih. Bedanya di agama aja. Agama aja bedanya. Tapi semuanya tuh ketiplek sama kita berdua. Itu nggak banyak, tapi lumayan ya. Bedanya cuma satu, tapi gimana tuh? Masih bisa. Tebal itu ya. Itu masih bisa ditabrak dikit lah. Iya kan? Ya terbukti dengan keseriusan kalian. Iya. Kayak gitu ya, menarik nih. Punya tipe-tipe yang berbeda di sini jawabannya. Kalau menurut kalian gimana, silakan ikutan komen juga ya. Apakah dari awal ke sini terus pindah kayak Alda tadi atau gimana? Bocah labil. Oke, pertanyaan keempat nih. Ya, nih, apakah kalian setuju bahwa kita tidak bisa memilih jatuh cinta kepada siapa, termasuk yang berbeda agama? Belum, main pindah aja, belum dihitung. Kalian setuju nggak kalau ya kita nggak bisa ngatur kita jatuh cintanya ke siapa, termasuk orang yang berbeda agama, gitu ya. 1, 2, 3, silakan. Kita tidak bisa ngatur. Iya, kita tidak bisa tuh. Kita cinta sama siapa? Kita tidak bisa milih jatuh cinta sama siapa. Bisa ngatur. Beda lagi. Iya. Nih, kenapa nih? Lo tadi juga pertama nih. Karena memang ya. Aku pun sendiri kita tidak bisa pungkiri kalau misalkan kita melihat cewek, misalkan aku ngeliat cewek itu kan pertama pasti dari parasnya kan. Iya. Habis itu kita baru menjajaki ke yang lain-lain, mungkin sukanya apa dan lain-lain. Ke hatinya baru ya. Betul, baru ke hatinya. Kan kita nggak mungkin kan ketemu orang cantik nih, kamu agamanya apa ya? Kayaknya susah gitu. Jadi ketika udah jatuh cinta duluan, makanya sepengalaman dulu ya udah terjadi aja gitu. Pas dijalanin baru ngerasa kok susah ya gitu. Nah itu pilihan sih sebenarnya. Oke. Jadi buat aku
Gak bisa diatur. Gue setuju sama dia. Iya kan, tambahin kenapa dah setuju? Kadang-kadang kita tuh misalkan dah kayak sekedar misalkan ngobrol-ngobrol, tapi ngobrolnya tiap hari. Kok nih orang lama-lama lucu, lama-lama sefrekuensi. Walaupun parasnya nggak cakep-cakep banget, misal ini kita nggak usah bawa agama dulu dah. Nih, kayak walaupun kayak yang ya udah kita nyambung aja gitu sefrekuensi, itu tuh lama-lama kayak, duh pas dia hilang tuh kok dia nggak ngobrol lagi sama gua. Jadi tuh kita kayak, kok gua malah nyariin dia, gitu gak sih? Oke, lo nggak bisa tahu tuh jatuh cinta sama siapa, nggak bisa milih ya. Betul. Nah berarti di sini harusnya bisa memilih. Syakila, coba. Kenapa? Santai. Tenang. Iya boleh. Ya silakan. Kalau kamu kenapa? Menurut aku jatuh cinta itu bisa kok kita pilih, kan kita dengan sadar kok melakukan itu, kita tahu resikonya dan kita nggak mungkin jatuh cinta sama orang yang nggak kita kenal. Kita tahu kok backgroundnya, kita tahu apa yang akan terjadi ke depannya ketika kita memilih si A, si B. Jadi ketika kita memutuskan untuk oke, aku akan melanjutkan jatuh cintaku ini, aku akan terus jatuh cinta, ya itu adalah pilihan kita dan itu kan secara sadar. Walaupun di tengah tuh udah tahu kalau kita beda temboknya. Sebenarnya gitu. bukan di tengah, di awal udah tahu kan. Kalau misalnya kita beda tembok, beda apa, tapi kita lanjutkan karena mungkin kita yang di sini, mungkin aku ya, itu berani mengambil resiko itu. Oke. Masuk akal nih. Dari tadi statement pacarnya bener, bukan bener. Dia bergoyang terus karena statement pacarnya. Kenapa? Hari-hari begitu, Kak, Coba, emang. kenapa? Enggak sih, itu masuk akal sih yang. Maksudnya Mau pindah? kayak gitu. Boleh kalau mau pindah. Tapi kalau enggak. Tapi kalau tadi gimana buat jatuh cinta sama orang? Iya, kita bisa milih walaupun Iya, karena beda. dari mata dulu nggak sih? Maksudnya kita lihat orangnya dulu, kita lihat fisiknya Karena dulu. cowok tuh makhluk visual. Iya. Gitu. Pasti yang pertama ya. Akhirnya, kalau hatinya udah kesentuh. Iya enggak? Kamu udah pernah? Nggak tahu. Tapi gue boleh nambahin gak sih? Boleh, silakan. Tapi ini opini pribadi ya. Iya. Menurut gue tuh jatuh cinta butuh waktu. Tapi kalau suka sama first impression itu emang bisa gitu. Misalnya kita suka atau tertarik gitu, itu kayak step pertamanya. Lama-lama kita pengen deketin dia, pengen kenal lebih jauh. Kalau kita semakin setuju, lama-lama kita akan coba mulai dengerin ceritanya, terus mulai terima sama semua cerita dari hidupnya. Selama proses itu cinta tuh muncul gitu. Tumbuh ya? Tumbuh gitu. Jadi kalau misalnya menurut gua, ketika tahu dari awal sudah ada sesuatu yang berbeda, gua sih akan hold myself together before I start continuing those steps gitu. Yeah. Jadi sebelum sakitnya lebih parah gitu. Setuju nggak ada, Niki? Coba. Nggak setuju. Kenapa? Coba bantah dong. Karena kayak kalau misal kan kita nggak tahu kan kita suka sama dia, nah tapi tuh kayak kadang-kadang tuh kita susah gitu, bisa nggak ngeliatin aja kayak gitu. Tapi tuh kita kadang-kadang kan nggak tahu kayak susah gitu nyari yang sefrekuensi buat kita gitu kan. Nah jadi tuh kayak yang gimana ya? Kayaknya benar juga. Kalau menurut abang, nah tapi gue kayak pengen kayak enggak kayak gitu. Gue tuh kayak masih kayak Ganjel. iya gimana Oke, sih? coba Steven bantuin Alda, gimana lo di sisi yang pro nih? Menurut lo gimana bang? Jadi gini, Bener nih kayaknya. karena juga berdasarkan fakta ya, aku juga sebelum sama Gila juga sama yang Islam juga. Lu emang doyan yang beda agama. Waktu dekat. Ada cerita udah mantan nggak boleh marah. Kalau marah artinya apa? Yang kemarin-kemarin tuh sebenarnya cuma cinta monyet gitu loh. Yang memang aku tipikalnya orang yang jarang pacaran gitu. Tapi yang ngerasa betul-betul pacaran waktu sama dia. Nah, sebelum sama dia sebenarnya aku udah ngebuat prinsip kalau semisal aku nggak mau sama Islam lagi. Cuman ketemu sama dia awalnya sebatas teman kan. Cuman di video call, sleep call, asik diajak ngomong. Jadi kayak aku tuh nggak bisa ngebatasi diri aku untuk jatuh cinta ya tuh. Itu maksudnya itu. Sleep call adalah kunci. Iya. Jadi kita nggak bisa ngontrol ya. Kesimpulannya itu kita adalah orang-orang yang kalau udah nyembur sekalian berenang aja gitu ya. Gitu ya. Kalau kata gua ya, misalkan lu udah tahu nih orang beda agama, terus kayak lu kayak udah berhati-hati gitu. Udahlah jangan cerita-cerita panjang-panjang banget gitu-gitu. Takutnya tuh kebawa suasana dan gue demen banget nih sama nih orang kan. Ya kalau udah ke bawah berarti di sebelah sini tipikalnya kalau udah ke bawah udah nggak bisa ngontrol. Iya. Pril gimana Pril? Ini menarik nih Pril di pembahasan yang ini nih. Mungkin self control
ngobrol gue sangat tinggi ya. Iya. Karena gue emang orangnya juga cepet ilfeel kali ya. Jadi kayak nggak bisa gampang ngebuat gue jatuh cinta cuma dari 1-2 pertemuan gitu. Kalau naksir atau nih mukanya tipe gue, itu pasti kalau kita ketemu yang ganteng ya. Gue waktu pertama kali ketemu Omara di 2022 pas kita syuting lagi, dalam hati gue kayak cakep ya. Karena gue kenal dia pas di SMP. Ih gedenya lebih cakep gitu kan. Tapi kan gue kayak ya nggak mungkin langsung suka atau jatuh cinta dong. Nah ketika kita jadi teman, ngobrol, terus kita cerita, kita baca buku yang sama, baru proses jatuh cinta itu ada. Dan lo bisa kontrol. Dan gue bisa kontrol gitu, kayak ini orang yang tepat gak ya? Makanya ada tuh momen-momen dimana misalnya gue kayak hilang atau dia hilang, karena di situ kita lagi ini dulu kali ya, lagi merenung dulu dia adalah orang yang tepat atau bukan. Oh disitulah proses mengontrol hatinya disitulah tadi proses kita Indian Akbar mengontrol bilang juga. Apakah perasaan cinta ini karena terbiasa, karena enak jadi temen, tapi kalau jadi pasangan itu beda loh. Yes. Apakah kita bisa kalau jadi pasangan? Jadi kita mikir di situ. Ketika udah tahu jawabannya, bisa gue mau menghadapi tantangan-tantangan sama dia, baru mulai gitu. Jadi emang sulit sih. Boleh gak? Kenapa pindah? Bener lu. Kenapa? Abis ini Kak Prilly gak boleh ngomong dulu ya. Nik, kalau lu tambahin dikit bang, gimana Nik? Pengen pindah. Iya. Ini beneran pengen pindah. Iya sebenarnya kan tadi balik lagi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ada yang benar, ada yang salah. Jadi memang kita ngerasa kayak gimana aja. Tapi kalau ya balik lagi sih, perasaan cinta itu kadang tumbuh tiba-tiba. Dan kalau misalkan ya mungkin yang ada di sisi sini ngerasanya kalau misalkan emang udah cinta, kepalang cinta gitu, mending lanjutin dulu, udah terusin dulu. Kita ntar mungkin bisa juga dirubuhin temboknya sama-sama, atau bisa juga kita jalanin, kita manjat kayak kan masih banyak cara. Tapi ya akhirnya pilihan inilah yang udah tercipta dari kalian, gak ada yang benar, gak ada yang salah. Tepuk tangan dulu dong. Makin seru nih. Karena pertanyaan berikutnya masuk ke dari pernyataan-pernyataan tadi tuh. Betul, karena statementnya adalah gini. Banyak orang bilang hubungan beda agama itu egois karena hanya memikirkan perasaan, bukan konsekuensi. Kalian setuju atau tidak? 1, 2, 3. Silakan. Silakan pindah. Kata yang beda agama itu. Gimana pertanyaannya susah banget nih. Perasaan ini harusnya approval gue nih pertanyaannya. Ya, kenapa susah nih? Khusus ini enggak, karena Prilly case yang harus menjawab juga. Jadi orang bilang hubungan beda agama itu egois, hanya mikirin perasaan doang, nggak mikirin konsekuensi. Nah, setuju atau enggak? Oh, oke. Mau pindah? Ada yang mau pindah lagi? Cukup di sini? Cukup. Ini yang ini setuju. Iya kan putih ini kursi. Dari tadi berdua. Kayaknya kalian jodoh deh berdua deh. Kalian duduk jauh-jauhan gini menggambarkan hubungan kalian banget nih. Gue kayak balik ke SMP lagi tuh udah lo Cici. Iya. Kenapa? Coba dijelaskan Steven dan Shakila, kenapa kalian setuju kalau hubungan beda agama itu hanya egois, mikirin perasaan doang, nggak mikirin konsekuensi? Iya, jatuhnya karena aku dan Gila bodoh sih. Kenapa? Karena kami juga dibutain sama cinta kan, jadi nggak mikir konsekuensi ke depan. Padahal sebenarnya 1 minggu jadian kami langsung debat tentang agama Tuhan aku yang benar gitu. Yang benar gitu. Oh, emang langsung ada obrolan itu di awal-awal hubungan ya? Oke. Makanya bisa dibilang egois sih. Egois ya, mikir perasaan. Saya kira kalau kamu setuju juga? Ya pasti egois lah, karena kita nggak mikirin ke depannya juga kan, nggak mikirin orang sekitar, terutama orang tua kita yang ngelihat kayak loh anak yang udah dibesarin kok kayak gini ya, kayak kan kalau di keluarga aku kayak agak ini ya ketat banget ya soal agama kayak, jadi ya egois sih menurutku, nggak memikirkan ini karena kan ya aku kan nggak sendiri ya di sini, aku juga masih punya orang tua, aku punya ini, dan terus kayak kalau misalnya dilanjutin pasti ntar misalnya nih nikah. Amin. Udah. Kalau doa-doa baik tuh aku ingin mengaminkan. Misalnya nikah terus punya anak nih.
egois gak sih kita sebagai orang tua harus nyuruh anak kita, kamu mau pilih siapa gitu. Kamu dulu kalau misalnya iya pun aku atau dia yang pindah kayak kemarin orang tua kamu pindah agama tahu. Jadi kamu mau ikut jejak yang mana? Kayak egois sih. Oke, kita tanya ke sebelah sini. Aku nggak tahu karena aku host doang. Coba nih, pasangan ini menarik nih. Tadi dia nanya ini pro apa kontra karena gimana? Silakan boleh dijawab. Glo sama Tian. Kalau dibilang egois, menurutku enggak ya. Karena kita nggak merugikan orang lain sih. Gitu loh. Kalau soal tadi orang tua, kita kan tetap bersikeras gimana caranya biar direstuin kan. Memperjuangkan. Ya, kita perjuangin. Terus yang ngejalanin rumah tangga ini kan kita. Jadi kan kita tahu nih nanti bakal cocok atau enggak gitu loh. Kalau misal udah nggak cocok dilanjut ya ngapain. Tapi kalau kita tahu kalau ini cocok, oke ini buat masa depan bisa ini. Kita perjuangin terus. Oke, berarti menurut kalian gitu ya. Alda gimana nih statement di sebelah sini nih? Tadi apa sih ininya? Kalau banyak orang bilang kalau pas pacaran beda agama itu cuman egois doang, nggak mikirin konsekuensi, egois mikirin perasaan doang. Tapi kata gue nggak egois. Kenapa? Karena tuh karena gue tuh nggak relate, jadi gue kayak yang menurut gue kayak yang ya udah gitu. Apa sih bang? Lucu banget deh. Gue bingung tapi gue kontra, tapi gue nggak tahu ininya. Menurut lo bukan hanya tentang perasaan, tapi lo konsekuensinya juga udah dipertimbangin gitu. Enggak, gue tuh mentingin perasaan gue, karena kan kita nggak tahu ya cowok kita nanti yang beda agama tuh kayak gimana sifatnya. Pasti kan kalau udah jadi cowok gue dia baik, udah yang ya gue banget dah gitu ya. Gue pasti kayak yang lebih mentingin cowok gue karena yang tahu cowok gue kan gitu-gitu. Kalau misalkan kayak orang tua gue kayak gimana itu masih bisa dinegosiasi lah ya gitu-gitu. Oke, kalau Bri sama Cil nih kalian kompak terus dari tadi ya? Menurut aku nggak egois sih, karena maksudnya dari awal itu kan kayak menurut aku ya ketika kita mau start hubungan yang beda agama, kita kan pasti udah tahu kan kayak pasangan kita beda agama, orang tua kita tuh kayak gimana, keluarga kita kayak gimana. Dari situ kan baru bisa kita decide apakah kita mau lanjut atau enggak gitu. Nah kalau kebetulan di case aku sama Bri adalah karena kita udah tahu dari awal semuanya, kita tuh sama-sama mau untuk lanjut gitu. Maksudnya kayak iya restunya belum dapet, tapi maksudnya kita tuh udah tahu gitu loh sifat orang tua kita tuh yang masih bisa di-negotiate gitu. Nah, kalau kami dia Islam Aceh, aku Batak Katolik. Jadi sama-sama nggak bisa di apa? Susah didobrak dia. Sebenarnya udah diperjuangin. Udah berjuang mah udah berjuang ya. Iya, udah berjuang, tapi memang. Tapi maksud aku kan kalau aku nggak bisa. Kalau kamu kan dari awal kan kamu bilang kamu video call, terus langsung pacaran kan gara-gara sleep call. Sebenarnya nggak video call aja, banyak perilaku. Banyak dari perhatian dia. Langsung telepon langsung jatuh cinta. Iya, maksud aku kayak kamu kan udah tahu case misalnya kayak keluarga kamu Batak yang keras yang suku banget. Ya karena itu cinta itu buta. Nah, itu dia. Orang itu, tadi dia bilang gini, kok Syakila hari ini pakai baju merah? Kenapa? Oh iya kan cinta itu buta. Itu kan sampai salah warna. Makanya aku banyak belajar dari hubungan kami. Mungkin kedepannya mungkin lebih dewasa. Nggak mungkin kan setelah dari ini pacaran Islam lagi, mungkin itu aku lebih bodoh sih. Syakila ada tanggapan nggak? Statementnya Steven menarik. Enough. Cukup sih. Oke. Cil, aku mau tambahin dikit sih. Bri, silakan Bri. Fun fact, aku sama Cecil itu walaupun tadi Niki sempat bilang kan, nggak mungkin kan di awal itu nanyain agama kamu apa. Fun fact, aku 2 hari baru ketemu Cecil, aku tanya agamanya apa. Gak sopan ya ini orang. Gak sopan. Aku tanya agamanya apa. Aku tanya agamanya apa karena di VT dia ada yang berhijab, kadang enggak. Aku bingung gitu. Karena ada kerjaan, betul, karena kerjaan gitu. Kalau di kondisi aku sebelum sama Kila, aku tuh biasa ada masalah tuh aku simpan sendiri. Aku nggak cerita ke kawan, nggak cerita ke keluarga. Jadi apapun masalah itu ya aku bakalan menyendiri. Kadang aku ya kalau misalnya ada masalah di kamar atau jalan sendiri. Jadi setelah ketemu dia yang ngedengerin ceritaku, kayaknya masuk lah di situ. Karena memang dari isi hatinya dia pasti nggak bisa karuan saat dapat perhatian yang sebegitu tulusnya dari seorang wanita gitu kan. Lo jadi kayak kayaknya bisa, ternyata nggak hanya agama tapi perbedaan dari adat istiadat juga berpengaruh ke hubungan kalian ya. Wow, luar biasa loh hubungan mereka loh. Sebenarnya pengalamannya yang berbeda sih. Iya, pengalamannya beda. Perjalanan hidupnya berbeda. Iya, kebetulan Steven ketemunya karena perjalanan hidupnya. Kalau aku lebih ke logik kalau sama Cecil. Jadi ini bisa jalan atau enggak gitu. Kalau enggak
Enggak, kalau bisa. Nah sebenarnya nggak bisa, tapi kita coba untuk bisa. Dan akhirnya walaupun bisanya setelah 3 tahun kita jalani. Perjuangannya panjang juga ya? Panjang, betul. Oh, Nick mau nambahin Nick? Silakan Nick. Sebenarnya kalau menurut aku kenapa aku di sini kayaknya kata-kata egois terlalu parah kali ya. Kayaknya nggak se-egois itu gitu. Kita mulai pacaran mungkin tapi dengan beda keyakinan gitu. Karena menurut aku ya kita kalau misalkan di sini kayaknya kita semua masih muda gitu, masih punya banyak waktu untuk belajar. Jadi menurut aku kata-kata egois mungkin terlalu kejam. Jadi menurut aku biasa aja sih sebenarnya. Oke, siap. Menarik. Wih. Keren ya itu. Keren ya tuh. Keren dong. Gua setuju banget sama lu. Lagi-lagi gua setuju sama lu. Oke, ada dua pertanyaan lagi. Ini pertanyaan ke-6. Pertanyaannya adalah menjalani hubungan yang berbeda, baik dari agama ataupun suku tadi ya, ataupun prinsip kalian, tapi diusahakan saling toleransi. Pro atau kontra? Silakan. Pro atau kontra? Jadi di sana yang pro. Ini berarti benar bisa toleransi dengan perbedaan agama dan juga suku. Tahu masih ragu. Iya, beda agama nggak apa-apa di sini juga. Yang penting saling toleransi. Toleransi. Setuju kalau toleransi. Iya. Dengan toleransi walaupun berjalan berbeda agama, berbeda suku, berbeda prinsip. Toleransi bukan berarti kita ngikutin dia kan? Nggak ngikut, tapi lo memberikan toleransi. Iya. Santai. Gue juga mau di sini. Kalau bisa memilih gue di sini. Bang Des yang mengisi. Daripada nggak ada orang. Really, berarti di sini nih kayak kompak. Kalau berarti bisa ya sebenarnya orang tuh punya toleransi terhadap perbedaan. Iya, karena yang tadi sebelumnya kan pas ditanya prinsip orang itu bisa berubah dan kadang nggak apa-apa kita mengorbankan itu. Dan itu sama halnya dengan kita mentoleransi apapun perbedaan yang ada di pasangan kita, karena kita tumbuh di lingkungan yang berbeda, pola asuh beda, sekolah beda. Nggak mungkin kita berharap punya pasangan tuh yang sama, sempurna, sesuai dengan mau kita. Karena kita pun belum tentu sempurna sesuai mau dia. Tapi kan untuk bisa ketemu di tengah dan bisa bersama harus ada toleransi kan gitu. Tapi toleransinya separah apa dan sampai setinggi apa itu yang jadi patokannya sih. Tapi kalau toleransi in general ya toleransi gitu. Dinamika apa nanti yang akan penonton temukan di film Patah Hati Yang Kupilih berarti tentang perbedaan dan tembok yang tinggi ini? Perbedaan batas toleransi. Oke. Jadi kayak balik lagi semua orang itu punya batas toleransinya yang berbeda-beda kan. Kayak oke, gue akan toleransi kalau beda suku, tapi gue gak toleransi ya kalau beda prinsip. Kan ada yang gitu-gitu. Atau gue toleransi beda agama, tapi gue gak toleransi nih kalau kita beda cara asuhnya. Karena nanti itu akan mempengaruhi di cara kita mengasuh anak. Kan kayak gitu-gitu beda-beda ya. Nah di Patah Hati Yang Kupilih ini kita akan melihat tolak ukur toleransi orang tuh beda-beda. Jadi walaupun sama-sama toleransi bisa jadi masalah juga kalau toleransinya beda gitu. Itu yang menarik, tepuk tangan dong. Kalau Halda karakternya akan menemukan dinamika apa sih lu di karakter ini? Iya, di Patah Hati Yang Kupilih karakternya kan nemuin dinamika perbedaan apa? Dinamikanya abstrak gua. Pokoknya kalian harus nonton karena menurut gua kita best banget ya. Oh, jadi ada bestie. Partner gue. Kita ngapain sih di sini kira-kira? Coba Nick jelasin Nick, akan kayak apa sih Nick yang peran yang lo dapatkan di sini kayak apa karakternya sini? Pokoknya disclaimer dulu, ini kan adalah film pertama saya. Keren. Ya, terima kasih semuanya. Jadi karakter yang ada di sini mungkin sangat amat challenging buat saya ya. Karena memang emang ngapain sih kira-kira? Karena bersanding dengan Hal Daryanta di sini. Apalagi juga kan di sini ada Prilly, ada Brian segala macam. Nah, di film ini karakter aku masih dirahasiakan. Oke. Karena akan menjadi kejutan untuk semua insan pertelevisian dan perfilman Indonesia. Pokoknya kalau nanti lihat ini karakter gue sama Niki itu bener-bener beda banget sama di dunia asli. Karena lu bakal kayak, wih keren banget dia ya perannya kayak tidak seperti yang gue lihat di TikTok gitu. Oke. Lu emang pasti gue tahu sih gimana bebannya acting sama Halda. Film Halda sebelumnya bersama Sinemaku 1 juta lebih ya, Bro. Itu gila nggak tuh? Semoga ini nyampe lah 5 juta orang. Amin. Soalnya banyak yang relate kan. Iya benar relate banget. Ini Nakbar, karakter lo seperti apa yang bisa dilihat nanti?
Sebenarnya pertama kalau dari film ini gue tuh bisa sampein kalau film ini tuh tentang pilihan sebenarnya. Pilihan untuk menerima hubungan yang temboknya tinggi atau meninggalkan. Nah, kalau karakter gue, Fadil itu dia memilih untuk menerima apapun kondisi dari Alia, gitu. Jadi kalau misalnya, kalau gue sih refleksi ke diri gue banyak penolakan gitu. Kayaknya lu terlalu baik deh. Kok lu nggak memperdebatkan beberapa hal gitu-gitu. Tapi gue percaya ada orang-orang yang seperti itu gitu. Orang-orang yang mau menerima semua apapun kondisi dari pasangannya. Termasuk hubungan yang sedang terjadi dengan orang lain. Gitu. Itu dia. Jadi kalau orang bilang green flag, menurut gue Fadil green flag parah gitu. Idealis banget gitu. Yes. Too good to be true to be human gitu. Oke, ntar akan kita lihat di Patah Hati Yang Kupilih. Tapi ada satu pertanyaan lagi buat teman-teman, ini pertanyaan terakhir untuk di kali ini ya. Kita percaya kalau bahagia itu hak masing-masing. Ya, kita setuju dulu nih, pro dulu semua ya. Setuju ya, itu hak kita masing-masing. Terus menjalani kebahagiaan kita tapi orang tua nggak happy, atau kita nggak apa-apa nggak bahagia yang penting orang tua happy. Setuju atau tidak? Silakan. Kalau setuju di sini tetap memperjuangkan kebahagiaan walaupun orang tua nggak happy. Kalau di sini nggak apa-apa deh, kita nggak memperjuangkan sebahagia itu yang penting orang tua happy. Silakan dipilih. Satu. Bahagia sama sekali kalau di situ. Ada bahagianya. Ada bahagia dikit. Ada bahagia. Tidak sebahagia itu. Tapi orang tua bahagia banget. Ini sebahagia itu tapi orang tua tidak bahagia. 3, 2, 1. Silakan. Family man silakan. Silakan. Sono family man. Family man itu family man. Kan kalau sebahagia itu. Di sini memperjuangkan kebahagiaan sendiri walaupun orang tua nggak happy. Yes. Di sana nggak sebahagia itu, yang penting orang tua happy. Iya. Mengutamakan orang tua. Silakan. Kalau dengan status kalian sih harusnya ada di sini. Harusnya. Ini nggak konsisten. Harusnya. Tapi kesannya di sini pembangkang semua. Iya. Oh jadi gitu ya. Kalau dia mangga. I love you. Ini kalau orang sih pasti punya pembelaan dong. Apa coba kalau dari lo, Stephen? Ini bener nggak ada yang ngisi sebelah sini ya? Biasa kan orang tua, misalnya kita ngejalanin hubungan, tapi saya bahagia tapi orang tua enggak. Nanti lama-kelamaan orang tua bakalan mikir sih, kayaknya ya anakku bahagia. Jadi mau nggak mau bakal ikut juga orang tuanya. Pasti perlu waktu juga sih. Nggak yang kayak bakalan orang tua bakalan kayak mikirnya nggak bahagia terus. Pasti kan namanya juga dia apa ya? Udah ngerawat dari kecil, pasti pengennya anaknya bahagia. Dia orang tua akan ikut bahagia saat melihat anaknya bahagia. Iya. Oke. Iya betul itu Syakila. Iya benar. Oh ya. Gimana coba kalau dari kamu? Kalau gitu bisa diperjuangkan dong ya. Tapi Kak Prilly untuk sekarang enggak deh. Oke. Untuk sekarang. Untuk kapan depan. Jadi setuju ya, Halda setuju dah. Gue setuju karena gue lebih mementingkan diri gue sendiri dulu. Gitu. Itu yang pertama. Nah, kayak yang harusnya kita yang lebih happy dulu, jangan mikirin orang lain dulu, walaupun orang tua ya. Jadi kayak masa iya kita nggak happy kan nggak enak kan kalau nggak happy kan. Mendingan kita senang-senang aja lah ya, hidup sekali doang soalnya kan. Masa iya kita nggak nikah sama orang yang kita mau? Asik. Tapi ada di sekarang masih banyak yang lagi berjuang dengan tembok yang tinggi itu ya. Gimana pesannya Pril? Silakan Pril. Karena banyak banget pasti relate dengan ya keadaan di sekitar kita. Kita pasti deh. Walaupun kalian mengalami ya sendiri, tapi kalian di circle juga ada kan yang mengalami hal yang sama gitu kan. Prilly juga pasti ada di circle Prilly yang mengalami hal yang sama dengan pasangan-pasangan ini gitu. Iya. Menurut gue kebahagiaan itu layak diperjuangkan sih. Mau setinggi apapun temboknya gitu. Karena walaupun orang sering banyak gitu ya quotes-quotes di sosial media, yang penting kita bahagia dan segala macam. Cuma di umur dewasa tuh jujur aja kebahagiaan itu susah dicari gitu loh, karena kita banyak tanggung jawab, kita harus memenuhi ekspektasi banyak orang. Nah, ketika ada orang atau ada sesuatu yang bisa membuat kita bahagia,
walaupun ada quotes lagi kita yang harus bikin diri kita bahagia ya, tapi kan cara orang bahagia beda-beda. Jadi ya ketika kita udah menemukan kebahagiaan itu harus diperjuangkan sih, karena jangan sampai kita menjalani hidup kita tidak bahagia. Gitu dia, tepuk tangan dong teman-teman. Pertanyaannya udah habis, jadi silakan boleh diisi daripada berdiri ya. Boleh berpencar lagi. Ya, yang cewek-cewek sebelah sini, yang cowok-cowok sebelah kanan. Yes. Nah, ini menarik, semua pertanyaan sudah diberikan. Gimana rasanya dengan statement-statement baru, terutama buat pasangan ini? Coba, gue pengen denger dari kalian gimana Glow and Tiar. Bukan pasangannya. Iya. Ini. Emang masih pasangan? Nggak harus berhadapan. Aku di situ boleh. Nanti saya masih masa gue sama dia. Apa yang kalian pelajari lagi baru nih Glow and Tiar setelah statement-statement tadi? Dari kamu deh. Kalau dari aku, jawaban-jawaban yang selama ini ada di pikiran kita berdua kan kita selalu discuss ya. Jadi sebenarnya kepala kita tuh sebenarnya sama karena kita memegang prinsip yang sama sebetulnya. Tapi setelah main game ini aku ngerasa tervalidasi aja sih Kak. Tervalidasi oleh jawaban-jawabannya Kak Indian, Kak Aprili, Kak Niki, semuanya. Kalda enggak katanya. Kak siapa? Kalda enggak. Oh Kalda, saya iya Kalda juga. takut pecah aja. Kalda, makasih. Jadi ya, makin aku terbuka. terasa tervalidasi aja sih. Jadi iya sebenarnya aku ngerti apa yang ada di pikiranku, tapi aku nggak ngerti explain-nya gimana. Begitu ada penjabarannya yang lebih luas, lebih make sense, akhirnya oh iya betul ini yang selama ini aku pikirkan. Cecil gimana Cil? Kalau dari kamu Cil? Sebenarnya sama sih, aku juga sama Bri tuh sering banget deep talk dan kita tuh selalu merasa kayak orang-orang tuh sangat-sangat kontra dengan pemikiran kita ya. Tapi pas ada di sini ternyata banyak juga yang pemikirannya tuh sama kayak kita berdua. Tapi kita juga, aku sendiri sih ngelihat ternyata ada juga persepsi yang berbeda di sini. Dan menurut aku itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Karena kembali lagi ke kita yang jalannya gimana, kita bahagia atau enggak gitu. Iya, undang kita ya di akhir tahun nanti ya. Iya boleh. Iya nggak apa-apa ya, nambah 11 orang ini nggak apa-apa. Nambah undangan nih kata dia. Syakila, kalau dari kamu gimana setelah di segmen yang ini? Setelah segmen yang ini aku jadi tahu ternyata aku sama Steven banyak kesamaan. Berpendapat, berprinsip itu ternyata banyak kesamaan. Kami juga tahu sih, kami secara sadar kami juga punya kesamaan yang banyak. Cuman ya itu tadi lebih ke realistis sih. Yes. Iya kan? Ya silakan kalau dari kamu. Nambah banyak ilmu sih. Dan salut lihat teman-teman yang masih berjuang, semoga perjuangannya berujung indah. Amin. Kayak perang ya? Iya. Ya walaupun aku udah gugur duluan, semangat ya berjuang. Kayak pertandingan. Aku udah gugur duluan. Iya. Kalau dari Tiar gimana ya? Banyak ini sih, banyak informasi yang masuk, bukan informasi apa sih? Banyak hal-hal baru, sudut pandang yang masuk juga sih, yang pada akhirnya aku tangkep. Terus bener kata saya yang tadi, ngevalidasi statement itu bener, karena yang dipikirin dia kadang nggak ngomong, cuma di pikiran, yang pada akhirnya mungkin bisa salah pikirannya dia gitu loh, bisa malah mikir negatif, bisa malah positif. Tapi kalau ada validasi itu lebih bisa nenangin. Setuju. Tapi dia dengan tatapan setuju sama aku gitu. Siap, terima kasih. Bri, lo gimana Bri? Apa yang didapatkan dari aku? Sebenarnya semua statement yang di sini tuh make sense semua, gitu. Nggak semuanya bisa aku bilang seberuntung aku dan Cecil. Ya nggak beruntung juga nggak sih? Oh iya, maksudnya nanti sejauh ini beruntung gitu kan. Sejauh ini beruntung. Misalnya Stephen kebetulan sejauh ini nggak beruntung. Gitu. Tapi bisa jadi nanti comeback kan. Gitu. Bisa jadi. Seiring berjalannya waktu. Siapa tahu. Gitu. Orang yang sama atau enggak nih? Agamanya sama-sama kayak dia, tapi bisa jadi orangnya beda. Gitu. Iya. Oh iya, maksudnya seiring berjalannya waktu. Tadi juga ngobrol semuanya, statementnya make sense dan aku melihat ya insight-insight baru juga yang make sense juga dari Kaprili, Kak Alda, semuanya gitu. Terus aku juga jadi merasa semakin yakin untuk ke jenjang selanjutnya sama Cecil gitu. Lucu banget. Karena udah booking ya semuanya. Karena
Bukit. Dari jauh dari kabar. Dan kebetulan tadi kita satu tim terus gitu. Jadi kayak kita pro bareng, kontra bareng di alam bawah sadar kita gitu. Dan berarti menunjukkan bahwa kita udah ya as a team lah. Yes, oke, terima kasih. Kita tanya ke kes patah hati yang kupilih. Indian Akbar, kalau dari lo apa yang dapat dari sesi ini? Sebenarnya kondisinya tuh sangat gak relate, tapi banyak banget hal-hal yang aku dapat insight-insightnya gitu. Aku suka banget diskusi ini tuh kayak spektrum gitu, nggak cuma hitam putih gitu, nggak cuma pro cons. Alasan-alasannya masuk akal semua dan apa ya? Iya juga ya, banyak iya juganya gitu. Dan aku sih pengen terapin itu ke hubunganku. Semoga bisa menyusul masnya sama mbaknya. Aku cuma bilang semangat buat kalian yang memilih untuk berhubungan dengan tembok yang tinggi. Aku tahu itu konsekuensinya banyak, yang kalian harus perjuangkan banyak. Aku cuma bisa bilang good luck. Alhamdulillah bisa lanjut masnya yang kandas. Semoga cepat digantikan dengan yang lebih baik. Amin ya. Yang lebih sesuai visinya. Iya, amin. Apapun itu, semoga kita semua sehat. Amin. Terima kasih. Takut salah. Yang di rumah nonton soalnya, yang di rumah nonton. Halda dulu. Kalau aku jadi tahu gitu sudut pandang orang-orang sini kan. Buat jaga-jaga takutnya nanti gue dapetnya beda agama. Jadi gue tahu kalau gitu. Yang lagi deket, beda agama nggak yang lagi deket? Yang itu dah yang ceritain. Nggak ada, kita mah friendzone aja dah. Oke, terus. Jadi kayak pelajaran gitu kalau misalkan nanti ini tuh kayak harus ngelakuin ini, ternyata kalau misalkan beda agama tuh harus banyak toleransinya. Nah, jadi kayak kalau misalkan deket sama orang, lebih baik tadi 2 hari kenal langsung tanya aja, agama lu apaan bre? Oke, Halda, terima kasih. Nick dari lo. Yang paling pasti di social eksperimen ini aku ngelihat banyak banget perspektif yang baru ya. Dan yang paling penting tuh aku ngelihat ini sih, membuat aku yakin kalau misalkan kebahagiaan itu nggak bisa dilarang walaupun sama tembok yang tinggi banget. Karena melihat kalian aja bahagia banget kan walaupun ada tembok yang tinggi gitu. Jadi ya nomor 1 itu yang pasti kebahagiaan, yang paling utama, yang kedua tapi ya pokoknya gitu. Gua tuh udah berusaha bijak semua ya. Tapi kayaknya aku gak nemu. Ini pas semua orang liatin jadi pressure. Iya betul. Ya pokoknya balik lagi itu kebahagiaan nomor 1 walaupun ada tembok tinggi tidak bisa menghalangi kebahagiaan kalian. Ya semoga good luck untuk yang masih berjuang dan juga yang gugur. Sorry banget ya teman-teman ya. Begitu. Iya, seru ya, film pertama udah dapet kayak gini ya dari lu ya. Betul ya, keren banget ya. Aktor. Prilly, terakhir sambil closing statement juga dari lo, dari Sinemaku juga mewakili. Silakan Pril. Oke, kalau aku sih pastinya terima kasih buat semuanya yang udah mau hadir hari ini, karena aku juga tahu perjuangan kalian kan dari konten-konten yang kalian bagikan di sosial media. So aku yakin banget bukan cuma aku yang terinspirasi, tapi banyak orang lain yang juga melihat kontennya terinspirasi. Terus pas hari ini kita main games ini, jadi makin mengerti sih, kayak kita kan maunya punya pasangan satu seumur hidup ya. Dan hidup itu menurut aku sendiri adalah medan perang gitu. Jadi memilih pasangan itu benar-benar memilih partner berperang gitu. Apakah partner ini, orang ini bisa membuat kita memenangkan perangnya atau malah mati di tengah jalan. Jadi kita harus hati-hati, dan kalau misalnya kita tahu ini partner yang bisa membuat gue memenangkan perangnya, ya berarti harus berjuangnya sama-sama, nggak bisa sendiri gitu. Jadi kebahagiaan dan keberhasilan harus diraih sama-sama, nggak bisa ada yang kerja sendiri gitu. Tinggal tambahin backsound tadi tuh. Dan itulah sosial eksperimen dari film Patah Hati Yang Kupilih. Dinamika-dinamika yang terjadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan dari cerita-cerita mereka itu secara lengkap bisa nanti disaksikan mulai 24 Desember 2025 di film Patah Hati Yang Kupilih. Kita nonton bareng nanti ya, bareng sama couple-couple. Seru kali Pril dikumpulin. Mereka datang premier, tapi satu studio semua pasangan yang punya tembok tinggi kita kumpulin, boleh juga tuh ya. Jadi kayak salaman mereka, kita senasib bro gitu.
Adu nasib. Aduh nasib. Sampai kenapa? Ketemu lagi dong nanti. Oh iya dong. Loh, bukan ini emang. Tenang, masih ada waktu 2 bulan untuk nyari pasangan baru sampai di gala premier. Capek ngulang sama yang baru, jadi mending single dulu aja nggak apa-apa. Statement kita lihat nanti kata Syakira gitu. Sebenarnya cara halus untuk ngomong aku belum move on. Prilly paling bisa mewakili ya dengan pengalamannya tentunya. Jadi terima kasih teman-teman, terima kasih juga teman-teman yang menonton juga terima kasih. Silakan ikutan komen dari Social Eksperimen ini. Sampai ketemu di bioskop 24 Desember 2025, mulai 24 Desember 2025 untuk sama-sama menyaksikan film Patah Hati yang Kupilih persembahan dari Sinemaku. Dah. Terima kasih. Mantap bro.